Akses percaya orang bisa menemukan cara sendiri keluar dari kemiskinan bila mereka berdaya memobilisasi diri sendiri dan asetnya, khususnya perempuan dan kaum miskin. Menggunakan OMS lokal untuk memfasilitasi program yang dipimpin oleh masyarakat, akses membantu perempuan mendapatkan suara, meningkatkan pelayanan publik, ekonomi lokal, dan manajemen sumber daya alam. Laut adalah sumber kehidupan bagi masyarakat di Indonesia kawasan timur, termasuk bagi desa ini di Pulau Muna. Dulu nelayan menangkap ikan dengan bom, sehingga merusak terumbu karang dan mengancam masa depan desa. Saida, seorang pecinta lingkungan, meyakinkan masyarakat untuk menghentikan perilaku mereka. Sekarang walaupun masih ada tantangan-tantangan saya barangkali, tapi kayaknya sudah. Kalau untuk di desa tidak ada lagi orang yang pelaku bom ikan. Sampai saat ini, detik ini, kalau untuk orang Langkomu 100% tidak ada lagi. Sementara itu terbentuk kelompok masyarakat dan pelatihan diberikan. Dengan memakai cara yang lebih berkelanjutan, tangkapan kepiting meningkat 3 kali dan hasil rumput laut meningkat banyak. Tahun-tahun sebelumnya itu belum waktunya bagus itu rumput laut. Tapi sekarang ini selama itu laut sudah aman-aman, rumput laut ini seperti itu kan banyak yang menjemur, banyak yang panen. Pemerintah desa melihat ini memang suatu lebih baik, jadi pemerintah desa paling mendukung. Lebih jauh lagi, pemerintah desa membuat perdes untuk perlindungan laut. Air tawar serta akses terhadapnya juga menjadi isu besar di daerah ini. Terkadang berakibat pada konflik sosial, bahkan perseteruan di antara masyarakat. Di sini, di tengah daerah resapan air, orang mengalami kesulitan mengenai distribusi air. Karena ada salah satu elit yang mau monopoli air, yang mau menguasai air, tanpa melihat bahwa ada masyarakat lain atau orang lain yang butuh juga air. Karena upaya sebuah mitra akses, perilaku berubah dan kelompok pengguna air dikuatkan. Saat ini, 27 kelompok pengguna air bekerja sama dalam aliansi yang solid, didukung oleh pemerintah daerah. Terdapat aturan yang kuat tentang penggunaan air dan jadwal penanaman. Dampak pertama-tama itu semua lahan itu terairi dengan baik, semua lahan itu diolah, ditanami padi, dan produksi padi itu meningkat, air bisa rata. Sekali lagi, perempuan berperan penting dalam hal ini. Perempuan memang dilibatkan dalam P3 karena perempuan itu betul-betul mau aktif dalam setiap kegiatan dan setiap pertemuan, dan dia itu disiplin waktu dalam setiap bekerja. Dan perempuan juga itu didengar, suaranya didengar. Karena ketaatannya dalam setiap aturan, perempuan itu tidak melanggar. Yang akhirnya berakibat lebih dari hanya perimbangan distribusi air. Sebelum perempuan terlibat, produksi pertanian itu 2-3 ton per hektar. Setelah perempuan terlibat itu bisa 5-6 ton per hektar. Dan kebutuhan perempuan itu tercukupi dengan hasil produksi yang tinggi. Bertahun lalu, daerah bukit di Sumba ini gundul dan selalu terjadi erosi. Hendrik mencegahnya dengan memutuskan menanam pohon kemiri. Maksud menanam pohon itu, setelah kita melestarikan ini, membantu bumi kita setelah dia hijau, bahwa udara, angin, dan awan bersatu, dia menghasilkan curah hujan. Pada awalnya, istri Hendrik tidak setuju dengan rencana itu. Tidak akan ada sisa tanah untuk menanam jagung, singkong, atau padi. Dia bilang, saya harus tanam kemiri, dia bilang. Akhirnya saya mengalah sudah tuh.
ikut sudah dia mau. Maka sekarang sudah nikmat dia hasil, baru saya juga senang. Karena pegunungan dulu tandus dan kering, sekarang menurut Hendrik menghasilkan emas hijau. Setelah hasil kemiri ini untuk biaya hidup, biaya keluarga dan biaya anaknya sekolah. Inilah emas untuk keturunan masa akan datang. Saat ini, Hendrik adalah ketua kelompok tani yang membentuk sebuah aliansi dengan 12 kelompok tani lain di daerah ini. Pelatihan dan dukungan dari fasilitator berakibat adanya kemitraan dengan pemerintah yang menyediakan pinjaman dan investasi di proyek lain. Saya usaha ikan untuk untuk menambah protein untuk tubuh kita makan, kemudian untuk kita jual ikan. Hasil yang sama dapat ditemukan di Lombok. Setelah menerima pelatihan dan pendampingan, warga Mankong sukses melobi untuk mendapatkan akses sah terhadap hutan negara. Pohon ditanam untuk menjaga permukaan air dan tanaman pangan dikembangkan. Di dalam menanam pohon ini kan manfaatnya. Pertama itu untuk menjaga erosi supaya tanaman ini tidak erosi, terus tanaman-tanamannya juga bagus. Program ini termasuk pelatihan gender. Dengan berpartisipasi di dalam proses pengembangan desa, perempuan memiliki dampak besar pada pendapatan rumah tangga. Ada yang pendapatannya itu 1 juta, sedangkan suaminya itu ada yang mendapatkan 500. Jadi itu salah satu imbang. Pada skala yang lebih besar, dampak juga terlihat sejak kelompok berhubungan dekat dengan kelompok tani lainnya. Sebelum kami didampingi, kami cuma hanya bergerak di kelompok tani itu sendiri. Dan sekarang setelah kami diberikan sedikit informasi, peluang, sering diajak komunikasi, jadi kami bisa langsung masuk ke dinas koperasi. Dengan memakai potensi lokal, warga Lapandewa di Sultra juga mengalami peningkatan pendapatan. Setelah menerima pelatihan dan pendampingan tentang pembukuan, simpan pinjam, dan produksi makanan lokal, perempuan bergabung kelompok tani lokal. Sebelum berdirinya ini kelompok tani nelayan Kaum Bukit Torende, kita kan punya mau berdagang tapi susah kita mendapatkan modal. Terus setelah berdirinya ini tiap bulan kita menabung, setelah itu kita pinjam uang di situ kita pergunakan untuk bikin jualan. Perempuan di sini memiliki dampak yang besar dalam upaya meningkatkan ekonomi rumah tangga. Kita bantu suami untuk mendapatkan uang, walaupun sedikit. Jadi untuk meringankan beban. Inisiatif lainnya meningkatkan cara bertani. Saat ini perempuan tahu bagaimana membuat pupuk organik. Mereka menggunakannya dalam rumah plastik untuk mengusahakan bibit unggul bagi kebun mereka. Setelah kita kasih pupuk organik itu, hasil kita panen alhamdulillah meningkat. Sukses di Lapandewa jadi inspirasi banyak pihak dan menerima banyak perhatian ekstra. Pemerintah mendukung kelompok tani ini, setiap ada pertemuan mereka hadir, kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan, terus pemerintah untuk membantu memberikan informasi kepada masyarakat yang lain. Sebelum program akses sampai 0 bagi di timur, perempuan hanya tinggal di rumah menunggu suami mereka membawa uang. Tetapi pendapatan mereka tidak cukup. Karena pelatihan dan dukungan, hal itu berubah. Kelompok tani perempuan didirikan. Kita berkumpul, kemudian berpikir bersama, diskusi bersama, mencari jalan keluar apa yang kita butuhkan. Sehingga sampai dalam perjalanan itu ternyata ibu-ibu memahami dan melakukan sesuatu.
Yang pertama itu kami sepakat untuk memanfaatkan pekarangan. Pekarangan rumah, masing-masing rumah biar halaman kecil atau besar, tapi berpikir supaya upaya-upaya untuk usaha itu bisa menghasilkan uang. Pekarangan berubah jadi kebun sayur dan kandang ternak dibuat. Pemanfaatan pekarangan ini, misalnya telur ayam itu untuk gizi keluarga, kami tidak beli. Anak-anak menangis telur ayam, kami ambil saja dari sangkarnya untuk masak kasih makan. Dengan kerjasama, ladang menghasilkan panen lebih baik dibanding sebelumnya. Kalau dampak terhadap keluarga sangat dirasakan dan itu disampaikan oleh teman-teman sendiri. Dampak dari semua usaha ini, kami sekarang tidak susah. Kami tidak pernah pinjam uang di orang. Perubahan di sini juga mendapat perhatian dari pemerintah. Melalui RPJMDAS, kelompok melobi untuk sistem pengairan. Para anggota kelompok tani juga menerima sertifikat pemerintah untuk dapat melatih desa lainnya. Sejak dulu perempuan desa di Sumba ini setiap harinya menenun kain, sarung, dan syal. Tidak hanya karena mereka menyukainya, tetapi karena itu harus dilakukan. Di sini kaum laki-laki hanya bekerjanya di kebun sebagai petani dan itu tergantung dari kondisi alam. Kalau misalnya hujannya bagus, bisa panen, bisa kerja bagus di kebun. Tetapi kalau curah hujannya tidak teratur, maka penghasilan dari kebun tidak ada. Harapan hanya dari ibu-ibu yang menghasilkan kain. Tetapi hingga beberapa waktu lalu, hal itu tidak cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga. Untuk menghasilkan sebuah kain begini, paling kurang itu 1 bulan 1 lembar. Jadi untuk menjual yang 1 lembar itu memang tidak mungkin untuk menutupi kebutuhan keluarga di dalam rumah tangga. Perempuan menyambut dukungan dari sebuah mitra akses. Sebuah kelompok warga terbentuk dan mereka belajar mengelola usaha mereka secara lebih efektif. Kelompok itu membentuk usaha simpan pinjam mandiri untuk membeli wul, benang, dan perkakas tenun. Setelah ada kelompok, ada penambahan modal sehingga ibu-ibu itu bisa membuat 1, 2 atau lebih dari 1 bulan itu sehingga bisa memenuhi kebutuhan di dalam keluarga. Dengan membantu warga memobilisasi aset mereka sendiri, segala hal menjadi memungkinkan. Sekarang karena penghasilan sudah 2 kali lipat, maka semua kebutuhan di dalam keluarga bisa terpenuhi dan untuk menyekolahkan anak yang tadinya yang lain tidak sekolah menjadi semua sekolah dan melayani kesehatan anak terjamin. Masuknya pasar merupakan pertimbangan penting dalam inisiatif ekonomi. Kelompok tenun di Lombok ini membentuk jaringan untuk memasarkan kainnya dan punya toko kain sendiri. Tetapi perubahan tidak terjadi dalam semalam. Perempuan-perempuan di sini khususnya di Desa Batu Jai hanya bisa nongkrong di rumah, ngerumpit. Sementara waktu itu perempuan-perempuan ini hanya mengandalkan gaji dari buruh tani. Setelah diberikan bimbingan, penyuluhan, sosialisasi, mereka seolah-olah tidak mau menengok ke belakang lagi, ingin maju terus. Oleh karena partisipasi aktif, kelompok perempuan ini dipilih untuk mewakili desa di dalam proses musrenbang untuk RPJMDAS. Suara perempuan dan usulan-usulan perempuan sekarang selalu dinaikkan. Apapun usulannya, menyangkut dari kehidupan, pendapatan, pengetahuan, dan segala macam. Nurhayu memiliki warung laris tepat di depan sebuah sekolah di Kempo. Tetapi beberapa waktu lalu hidupnya menyedihkan. Di Jakarta dia memudar, suaminya menghancurkan harapan bagi kehidupan yang baik. Saya nggak dapat gaji karena suami saya tidak pernah masuk dinas. Itu yang pertama. Yang kedua, kasus juga perempuan. Dan yang ketiga, kasus-kasus yang lain lah gitu. Sulit sekali waktu itu, sebenarnya saya sudah nggak ada harapan sekali gitu. Udah nggak ada harapan sekali.
Karena mengingat saya itu udah buntu gitu Bu saya. Karena tak ada yang tersisa, Nurhayu kembali ke desanya di Sumbawa. Saya nggak malu, nggak apa Bu, yang penting bagaimana caranya saya bisa menghidupi kedua putra saya. Mitra Akses bekerja di desa melatih para konselor untuk memberikan bantuan kepada korban kekerasan rumah tangga. Mitra juga menyediakan kesempatan ekonomi bagi perempuan untuk membentuk kelompok simpan pinjam. Saya diberi dukungan moral, maupun ya saya bisa membangun seperti ini. Akses pada modal membuatnya punya harapan untuk pertama kalinya. Saya udah 2 kali ngambil, sampai saya bisa begini. Awalnya saya itu patah sekali semangat. Jujur aja udah nggak ada harapan. Tapi alhamdulillah ada dukungan. Seperti disebut sebelumnya, mengurangi kekerasan rumah tangga adalah tantangan utama di banyak wilayah. Biasanya tidak dilaporkan karena korban merasa malu. Desa ini membentuk kelompok berbasis masyarakat yang terfokus pada penyediaan bantuan pada korban. Perasaan saya saat itu rasa sedih dan juga kecewa karena diancam oleh suami saya, sehingga ini saya mengadu ke kepolisian. Masyarakat bekerja sama dengan polisi dan klinik kesehatan. Daripada menangkap penyerangnya, sanksi tradisional yang diterapkan. Fasilitas kesehatan memberikan prioritas kepada korban dan pelayanan gratis. Semua pihak yang terlibat merasa sangat bangga dengan hasilnya. Kesehatan merupakan isu besar, mulai dari kelahiran. Di desa Oilominditi,